Hey guys, welcome back to my YouTube video. Jadi di video kali ini aku mau bikin video get ready with me, dan aku udah pakai outfit aku, dan sekarang aku mau pakai hair dryer. Jadi hair dryer yang aku pakai itu dari Mimo. As you can see here, warnanya pink, lucu banget. Dan ini dayanya tuh cuma 1200 watt doang. Jadi buat kalian yang wattnya kecil di rumah bisa banget pakai merek ini. Di sini volume kekuatannya itu ada yang dari 1 sampai ke 2. Dan hair dryer ini cuman ada angin panas aja. Jadi angin dinginnya nggak ada. Oke, gue udah selesai untuk keringin rambutnya. Cuman bagian bawahnya masih ada yang agak basah sih. Cuman gue udah keburu males, jadi kita lanjut aja ke bagian skincare. Seperti di video-video gue yang lain, sebenarnya skincare gue stepnya sama aja dan produknya masih sama untuk sekarang ini. Cuman gue bakal kasih tau lagi. Kalau pertama, gue itu pakai toner ini dari Skin Angel. Jadi Skin Angel yang Madagascar Centella Toning Toner ini. Kita taruh aja di tangan. By the way guys, how are you? Gimana nih kalian hari-harinya akhir-akhir ini? Apakah kalian mungkin ada yang masih sekolah, atau mungkin lagi kerja, atau emang lagi nganggur aja kayak gua? Karena gua baru lulus SMA dan udah kelulusan juga, jadi sekarang ini yang nganggur aja. Dan kayaknya sih gue masuk kuliah itu di akhir Juli. By the way guys, gue keterima, puji Tuhannya gue keterima di Universitas Erlangga yang ada di Surabaya. Yay! I'm so happy, grateful, and thankful to everyone that have prayed for me selama perjalanan gue dari kelas 12 yang emang memimpikan untuk masuk ke UNER ini. Dan ternyata gue masuk lewat jalur SNBP. Dan bagi teman-teman semua yang mau masuk PTN melalui jalur SNBT, gue doain kalian semua untuk bisa keterima di PTN impiannya masing-masing. Oke, sekarang gue mau pakai moisturizer dari Glad to Glow yang Centella ini. Jadi kebanyakan sih produk skincare gue lebih berpusat ke yang acne sih, karena gue tuh lumayan sering jerawatan, tapi sering cuman sedikit gitu. Sering, tapi kayak satu, habis itu seminggu kemudian atau kayak 3 hari kemudian numbuh lagi satu gitu. Kita taruh aja. Ini teksturnya gel, jadi bener-bener enak banget untuk kulit berminyak kayak gue, dan lebih cepat meresap daripada teksturnya yang ke lotion ataupun teksturnya yang lebih padat gitu. By the way guys, gue kan nail art. Nah tapi ini tuh udah lumayan lama, kayak udah sebulan. Jadinya tuh kayak udah beberapa tuh keangkat gitu. Cuman gue belum mau copotin. Jadi gue pengen nunggu sampai kayak setengah kuku gue, baru nanti gue copot. Itu sebenarnya bagus gak sih guys? Sekarang gue mau pakai lip balm gue dari Himalaya as always. Okay, now my lips are plumpy and hydrated. Sekarang gue mau pakai sunscreen. Sunscreen gue udah gue beli yang New Face warna kuning ini, yang cocok banget buat kaum berminyak kayak gue. Jadi kalau kalian semua mau sunscreen yang cocok buat kulit berminyak, ini yang New Face ini cocok banget buat kalian. Karena menurut gue ini salah satu sunscreen yang nahan minyak gue, lumayan nahan ya. Jadi kalau misalnya minyak di muka itu, apalagi kaum yang oily skin, gak mungkin minyak dari pagi sampai malam ketahan, gak mungkin. Tapi menurut gue ini adalah salah satu sunscreen yang benar-benar lumayan nahan minyak gue. At least di bagian sini tuh berkurang minyaknya, tapi ya kalau di bagian hidung pastinya
akan ada. Dan juga ini tuh SPF-nya 50, jadi bener-bener bagus banget untuk kita yang tinggal di dunia yang sangat panas ini. Gue tuh kan tinggal di Bogor ya, tapi Bogor tuh sekarang udah panas banget guys. Gimana ya nanti gue pas udah kuliah di UNER di Surabaya, kan mataharinya ada 3 ya. Oke, kalau udah gue mau pakai alis dulu. Dan kenapa gue nggak pakai complexion gue dulu? Karena lebih enak untuk kita gambar alis. Abis itu kalau misalnya dia mencong-mencong, itu kan dihapusnya biasanya pakai concealer atau nggak foundation. Nah, jadi nggak kelihatan too harsh gitu loh. Dan seperti biasa, gue pakai alis dari Vocaloid yang shade-nya 04. Gue biasanya gambar alis gue kayak sekecil mungkin, kayak tipis gitu, bukan tipis transparansinya ya, tapi kayak bentuknya tuh gue pengennya kecil gitu, jadi kayak 2000s eyebrows gitu. Kan ini zaman dulu tuh orang pakai alis tuh kecil-kecil kan, karena menurut gue untuk muka gue, face shape gue yang sangat bulat dan besar ini, gue ngerasa lebih cocok alis yang arch gini, jadi kayak naik ke atas gitu di ujungnya, tapi juga lebih kecil gitu. Kalau tebel-tebel menurut gue kurang cocok sih, kasihan juga. Kita panjangin dikit biar muka kita nggak terlalu kelihatan bulat ya say. Gak apa-apa di ujungnya agak tebel, tapi semakin ke depan semakin tipis. Sekarang kita samain ujung depan sebelah kanan sama ujung depan sebelah kiri dengan cara gini. Ini kalian kayak cara ngambang, kalian kasih garis imajinasi gitu, terus kalian lanjutin aja garisnya di sini bersama ya saya. Oke, gue tahu alis gue kayak Shinchan, tapi akan gue perbaiki in a moment. Oke. Di sini gue pakai concealer dari Pixi yang concealing base, shade-nya itu yang 03, cream beige ya kalau nggak salah. Coba kalian lihat sendiri ya guys. Di sini gue pakai brush yang kayak gini. Setelah itu kita blend pakai jari manis kita, jari pengalir. Setelah itu gue mau pakai primer dari Dazzle Me Super Fine ini guys. Taruh di jari tengah seperti ini agar meleleh di kehangatan jari kita. Habis itu gue taruh di bagian bawah mata, dagu, dan juga dahi. Tapi satu arah ya gengs. As you can see here, kulit gua udah jauh lebih halus. Kulit gua udah jauh lebih halus dibandingkan tadi, karena primer yang bentuknya silikon kayak gitu masuk dalam pori-pori kita yang sangat besar ini, lalu ya membuat blur effect gitu di skin kita. Gua mau pakai foundation, which I'll use L'Oreal Infallible 32 Hour Matte Cover. Yang ini sebenarnya ini lebih ke ini sih, ngabisin aja karena udah dari lama tapi gak habis. Jadi gue tadi habis nyuci beauty blender gue dan sekarang masih basah banget. Gue nggak terlalu suka sih beauty blender yang terlalu basah gini, jadi pasti gue keringin dulu. Muncrat guys, udah terlalu basah, takutnya saat gue blend foundation gue, nah foundationnya keangkat gitu. Oke, ini dia.
agak kebanyakan sih jujur. Apa kita habis ini nggak? Wow, ini banyak banget sih, too much for me, but it's okay. Kita sekalian ngabisin. Putar dulu di sini, gua angetin. Habis itu udah set ke kulit kita. Nah, pastiin kalian taruhnya itu di bagian luar muka dulu, jangan di bagian T-zone. Karena apa? Karena bagian T-zone itu bagian yang lebih gampang berminyak kan. Nah, ketika kita naruh terlalu banyak produk di tempat yang lebih gampang berminyak, nah pas hidung kalian berminyak ataupun area-area yang lebih gampang berminyak ini berminyak banget, nah itu tuh bakal bikin makeupnya itu hilang gitu, jadinya bolong. Nah terus kalau misalnya kalian pegang-pegang gitu itu pas keangkat, jadi lebih baik produknya sedikit, jadi seakan-akan kayak apa yang bakal hilang kalau misalnya produknya aja sedikit gitu. Goblok! Jadi kita blend dengan condition yang agak tipis dulu di bawahnya. Look at the skin match. The shade is so similar with my skin color. Wow. Guys, kalian tuh tim yang naruh makeup di dahi apa enggak? Karena gua pernah ngeliat orang-orang di TikTok yang bilang kalau mereka itu nggak suka buat makin makeup mereka di dahi. Dan menurut gue itu aneh banget. Kayak maksud gua no judgment here, tapi kalau misalnya 3/4 muka lu pakai makeup tapi dahi lu kagak, itu kayak aneh banget. Menurut gue tuh main kelihatan sih kalau misalnya dahi gak dipakai makeup gitu. But I don't know what you guys think, so let me know in comment, okay? Nah bener kan apa kata gua, jadi kalau misalnya kita itu pakai alis dulu dan kita concealerin, nah sekarang tuh jadi lebih flawless gitu, jadi nggak terlalu harsh gitu perbedaan antara concealer tadi dan juga foundationnya. Sisa-sisa foundation yang ada di beauty blender kalian itu kalian taruh di bagian dagu seperti ini. Tunggu kalau misalnya kurang tertutup, itu kalian bisa ngambil di foundation ini, diambil, terus tap-tap di bagian lain, terus baru sisa-sisanya kalian masukin di sela-sela hidung di bagian sini, bawah, sisi kiri, bawah lagi, atas, dekat mata. Anyways, bawah mata gua itu lumayan gelap, as you can see, jadi gua mau taruh blush on cream dicampur sama foundation, dan itu sebagai color corrector gua. Jadi kayak color correcting secara natural dan secara flawless. Oke, dempul tapi so what. Terus tuh gue mau pakai blush on dari Madam Gia, tadi kalian lihat. Tangan dulu. Hari ini blush-nya nggak mau terlalu pigmented banget, karena looknya hari ini gue tuh mau yang kayak agak dark gitu dan Avies tandem gitu. Ini adalah contour cream dari Ines yang shade-nya dark 04. Langsung di dap-dap aja ke bagian yang diperlukan di bawah tulang pipi, jawline. Gue lumayan suka sih pakai contour ataupun bronzer, karena biasanya shade foundation yang gue pilih itu agak lebih terang sedikit daripada warna kulit tangan gue.
Ya itu kan biar kalau misalnya oksidasi tuh gak gelap-gelap banget ya. Nah, di sini gue pakai bronzer untuk lebih menetralkan segala kecerahan dari muka gue. Dan gue juga emang suka sih tan skin bronzy look gitu. Sekarang gue mau pakai brush yang bentuknya kayak gini untuk taruh contour di bagian hidung. Selalu start dekat alias terus tancap bawah. BTW bentuk hidung gua tuh hidung jambu, jadi kayak harus agak effort. Ini adalah hidung para batang. Setelah gua blend selama 1000 kali lamanya, mari kita kasih concealer yang jauh lebih mudah, yaitu pakai concealer Pixi tadi untuk meng-highlight area-area yang perlu di-highlight seperti apa? T-zone, bawah mata, dan juga hidung. Di sini untuk ngelip bagian mata kita dan juga bagian pipi. Di sini, smile line, dan that's all. As you can see, di bagian kanan gua jauh lebih ketarik dibandingkan sebelah kiri gua. Ini dari Charbetan Complexion Abi 2025. Menurut gue sih ini udah oke sih. Misalnya mau dibedakin, kita harus dab-dab lagi di bagian lipatan untuk semuanya stay in place and stay perfect. Biar lebih ringan dibandingkan pakai bedak padat. Fluffy brush yang besar seperti ini. Dan juga aku pakai bedak tabur, terus pakai kuas gini biar gak dead matte, tapi lebih ke apa ya, kalau misalnya nanti udah lama aku pakai makeup ini kan nanti pasti berminyak, nah nanti hasil bakal lebih kesatu dibandingkan bener-bener dead matte. Sekarang gue mau pakai eyeshadow, dan di sini gue baru beli eyeshadow Hanasui yang midnight itu, yang midnight queen ini. Nah ini tuh kalau gue lihat sih di iklannya tuh lucu banget ya warna-warnanya, karena ada warna biru gelap yang very pretty like royal blue tapi banyak glitternya. This is my type of color banget guys, karena warnanya itu kayak cenderung gelap tapi vibrant dan apa ya, berani gitu. Ini dia cara close up ya. Gue akan pakai warna hitam, gue press, tap, gue taruh di sini. Okay, it's very pigmented, which I love. Gak usah takut dulu, kita taruh terus kita putar ke sini. Ambil eyeshadow di table yang warnanya itu cool tone brown. Taruh concealer di bagian inner corner sampai di middle of the eye. Nah di sini kita agak bikin bentuk, udah kalian lihat ya.
coklat cool tone tadi. Yang galaksi ini. Warna shimmer putih. Ini dia hasil eyeshadow tadi. Sekarang gue mau pakai soft lens. BTW ini soft lens gue itu dari Kitty Kawaii, harganya sekitar 60 ribuan, dan menurut gue itu satu-satunya soft lens yang selama ini gue pakai dan enggak bikin gue nggak nyaman. BTW ini gue beli, and I think this is gonna be my favorite karena kayak hello, ini lucu banget, ini kayak tebel tapi panjang, which is what I'm looking for. Beli sini tuh OMG latte. Lip liner dari Ampalaya ya latte. Highlighter. Okay guys, so this is the final look. Untuk bibir gue cuman kayak pakai yang nggak terlalu pink, jadi lebih ke nude color di mata gue. That's all for today. Bye bye.